Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'dah. Bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung. Teman-teman, proses penyadaran putra-putri bangsa Nusantara dari kejahatan dan kesesatan sesat klan Ba'alawi sampai pada detik ini masih tetap berlanjut. Dan di video kali ini ada pengakuan yang cukup menggegerkan jagat media sosial, di mana ada sebuah pengakuan dari seseorang yang mengaku anak dari seorang Habib Assegaf yang ditelantarkan selama 2 tahun lamanya di tengah hutan belantara, teman-teman. Ya. Dan juga dia sedang mencari pengakuan dari sosok ayahnya tersebut, ya, yang seorang Habib itu. Lalu bagaimana kemudian kesaksiannya? Ya, kita saksikan siapa sosok Habib tersebut dan kemudian bagaimana kesaksian kejahatan dari seorang Habib itu. Kita simak video selengkapnya, teman-teman. Kalau perlu telepon Robito sekarang, Robito Martapura, Robito Banjarmasin, telepon sekarang. Saya sudah bawa buktinya. Saya bawa buktinya nih. Ini buku diari almarhum mama saya. Mau saya bacakan? Mau saya bacakan buku diari almarhum mama saya. 2002 akhir, mama saya ditinggal di Banjarbaru di daerah Kelapa Gading. 2006, mama saya pindah ke Cempaka karena kontrakan habis dan tidak dibayar oleh Habib Abu Bakar Assegaf. Tetapi Habib Abu Bakar Assegaf waktu itu dia berangkat ke Madura untuk mempersunting orang menjadikan istri ketiganya. Ya, itu posisi sudah menikah dengan Sarifah Mulahela dari Lombok. Istri kedua ini ya. Tapi dia nikah lagi sama orang. Terus di tahun 2007 dia ke Kandangan, dia nikah lagi sama orang. Dan saya ditinggalkan. Mama saya ditinggalkan dengan 3 orang anak. Apa? Nah, jadi itu ya teman-teman sosok Habibnya, Habib Abu Bakar Assegaf. Tinggal cari ya sosoknya, Habib Abu Bakar Assegaf. Kalau nggak salah Habib Abu Bakar Assegaf Surabaya. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini kan udah familiar ya. Banyak Habib yang berkelakuan sama kayak begini. Ya, kemarin si Bahar, ya kan? Mentelantarkan anak orang. Dan banyak ya, nggak aneh. Nah, inilah perilaku-perilaku yang pertontonkan oleh seorang yang selalu bersembunyi di balik jubah agama dan glorifikasi nasab ya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia udah nggak ada lagi yang jadi korban ya. Makanya video ini kita up biar menjadi edukasi. Kalau mereka itu para penjahat yang selalu mengatasnamakan keturunan Nabi. Sebenarnya video yang viral rekaman aku waktu live di TikTok itu udah 2 tahun yang lalu. Nah, kenapa aku live TikTok? Itu karena aku saking keselnya dan kebawa emosi. Karena apa? Karena 20 tahun aku nyari sosok ayah, aku nyari abi aku dan ayah kandung aku, tapi selalu dihalangi oleh keluarganya. Aku nggak tahu kenapa gitu loh. Pada saat aku dapat info kalau ayah aku itu ada di Martapura, aku langsung datengin dia. Sebelum aku tuh marah-marah, aku tuh sempat nahan emosi. Karena apa? Aku tuh dateng baik-baik, ngucapin salam, mau cium tangan gitu kan. Tapi keluarganya dari ayah aku atau abi aku manggilnya abi, dari abi itu, mereka tuh, aduh, isi kebun binatang itu keluar semua dan dilontarkan ke aku. Aku kecewa, aku nangis, yang seharusnya aku dilindungi. Kenapa sih nggak boleh ketemu gitu loh. Terus kenapa sih, aku tuh cuma mau nanya gitu loh, kenapa awalnya. Tapi nggak disambut dengan baik, nggak ada, intinya kayak komunikasinya nggak baik gitu loh. Akhirnya aku marah, aku kebawa emosi, aku live TikTok. Supaya apa? Supaya tahu ini loh orang yang menceramah, yang suka ceramah gitu loh, udah ninggalin anak dan juga istrinya gitu. Dan kenapa aku begini? Sebenarnya aku pernah Mohan itu ingat bapaknya tuh bawa teman-temannya, terus Mohan itu dicabulin saat kecil, itu dicabulin sama teman-teman bapaknya yang Habib ini. Sedih kalau dia lagi live kemarin, aku nangis liatnya tuh. Jadi kayak teriris gitu loh. Ya, bayangin dicabulin temennya bapak-bapaknya. Udah gitu udah gede, bapaknya ngatain si Mohan melambai. Apa nggak sedih? Gila ya. Ini kelakuan para Habib ya, kelakuan Habib yang ngaku cucu Nabi. Makanya perlu dipiralkan biar masyarakat kita nggak jadi korban terus ya, karena yang selalu jadi korban kan pribumi kita
ya, perempuan-perempuan pribumi yang apa namanya menganggap dia itu adalah keturunan orang suci gitu, akhirnya mau kan. Nah ini kita bongkar ya, hal-hal yang kayak gini perlu kita sebarkan biar tahu kalau mereka itu sebenarnya penjahat ya, yang selalu berlindung di balik kedok agama, kemudian glorifikasi nasab ya. Betapa nggak seimbang gitu, betapa bodohnya kalau ada manusia atau si Kibin yang masih nyembah-nyembah Habib ya, percaya mereka itu zuriat Nabi. Bayangkan, mana ada zuriat Nabi punya perilaku kayak gitu. Ini kan sama aja merendahkan muruah baginda Nabi. Terus kita diem gitu, katanya cinta Nabi ya, jargonnya si amar ma'ruf nahi munkar nih para Kibin. Tapi kalau yang begini dia diem, dia bungkam. Jadi bukan amar ma'ruf nahi munkar dia ya, nahi ma'ruf amar munkar. Ya, bantu viralkan teman-teman ya, nanti kita cari tahu lebih mendalam sosok Habibnya siapa. Nanti saya akan update ya sampai benar-benar jelas. Karena ini masih samar ya, Habib Abu Bakar Assegaf, karena Assegaf itu banyak dan nama yang sama pun banyak. Khawatir nanti salah jadi fitnah. Kita cari tahu, nanti kita akan update selanjutnya. Kini waktunya para bajingan anjing bersurban, Habib gadungan, suka nipu di Nusantara. Minggatlah minggat ke Yaman sana. Kini terbongkar kebohongannya, mengaku cucu Nabi mulia, bermodal jenggot, tongkat dan surban, sehingga banyak yang jadi korban. Baklawi itu anjing imigran, darah Bangladesh ngaku majikan, doyan mengemis di negeri orang, tak punya malu dan pengangguran. Usirlah usir anjing Baklawi, jangan menumpang di negeri ini. Yahudi ngaku cucunya Nabi, namamu busuk seperti tahi.